Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16. Sekarang sudah sampai di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Monggo ingkang sampun pinanggih saged dipun waosaken gantosan. Silakan. Pasal 16 dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesaksian dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama kita akan belajar dari ayat 8 dan 9 ini, bahwa ada malaikat yang keempat itu menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya, di situ kita akan belajar Bapak Ibu, Tuhan itu berkuasa mengubah fungsi dan mengubah situasi. Tuhan itu mengubah fungsi. Matahari yang seharusnya menjadi sumber kehidupan di bumi, saat itu matahari menjadi fungsinya membunuh manusia. Ya, dengan panasnya. Saudara mungkin pernah mendengar nanti kiamat itu matahari panasnya tikel pitu dari ajaran agama lain. Ya, enggak tahu ini tikel piro nih, enggak disebutkan, tapi panasnya minta ampun. Ya, orang kesengat matahari mati. Nah, ini Tuhan mengubah fungsi matahari yang diharapkan manusia menjadi sumber kehidupan, itu berubah menjadi sumber kematian. Kemarin anak-anak itu waktu saya ngunggah udan, saya video waktu udan, ya saya kirim ke anak-anak dan ke teman-teman. Ini Blitar seweger, saya bilang begitu. Yang di Kupang panas pol. Terus yang di Tobelo panas banget. Ya. Terus yang di Bandung adem, kemulan, jaketan. Masing-masing situasinya tidak sama. Baru begini saja, ada beberapa wilayah Indonesia yang merasakan panas. Seperti yang di Kupang dan di Tobelo
panas. Baru begitu. Ya. Nah, nanti pada waktu murka Allah dicurahkan ke bumi, matahari yang diharapkan menjadi sumber kehidupan akan menjadi bencana sumber kematian. Ayat yang ke-8, dan malaikat yang ke-4 menumpahkan cawannya ke atas matahari. Cawan murka ini maksudnya ya. Menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, nanti akan terjadi sesuatu situasi yang sangat mengerikan. Kalau matahari panasnya seperti ini, saya rasa kebakaran akan terjadi di mana-mana. Ya, saudara mau sembunyi di mana? Di dalam rumah? Ya paling aman di dalam goa. Goa pun ya jadi sumuk mergo umpel-umpelan. Wong padha ngusi kabeh. Ya. Dan malaikat yang ke-4 menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Tuhan mengubah fungsi matahari menjadi sumber kematian bagi setiap kehidupan yang ada di bumi. Saya bersyukur bisa memahami ini bahwa bukan hanya Tuhan itu mengubah fungsi matahari sumber kehidupan menjadi sumber kematian. Dari sisi positifnya, Tuhan itu juga berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa, matahari sumber kehidupan menjadi sumber kematian. Sebaliknya, Tuhan juga berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Mungkin saudara merasa dari keluarga yang dulunya suka menyembah dewa, keluarga yang suka menyembah yang lain selain Tuhan. Keluarga saudara menjadi keluarga yang terkutuk. Saya tahu ada seseorang tetangga saya dulu, kalaupun saya sebut namanya, saudara tidak kenal. Ada seorang tua, nenek-nenek namanya Mbah Sawi. Mbah Sawi ini suka cari pesugihan. Ya. Sekarang anak cucunya yang menderita, saudara. Bae sing sugih, putune rekoso, melarat. Karena keluarga ini sudah dikutuk. Ya, saya masih menangis sedikit namanya Mbak Sawi. Itu jualannya ndak bejaji, saudara. Hanya untuk alasan jualan itu, ya ora laris, orang bejaji, tapi kok sugih gitu. Ya, rupanya cari pesugihan. Nah, keluarganya, anak cucunya itu yang kasihan. Sekarang mereka anak cucunya ini menderita karena menjadi kutuk. Nah, keluarga yang terkutuk. Puji Tuhan, oleh karena Yesus Kristus itu sanggup mengubah. Kalau saudara keluarga yang terkutuk, keluarga yang dulunya mencari sesuatu, mencari berkat yang bukan dari Tuhan, keluarga saudara terkutuk, bisa diputus kutuk itu pada saat saudara percaya kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Galatia. Galatia. Bentar.
Galatia pasal yang ketiga. Bentar. Balik lagi. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan demikian kutuk karena menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Dikatakan di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk bisa dirubah jadi berkat. Kalau kita percaya, berserah kepada Tuhan, keluarga yang terkutuk bisa diberkati karena saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Penderitaan bisa diubah menjadi sukacita. Allah berkuasa mengubah situasi. Panas matahari yang jadi sumber kehidupan menjadi sumber kematian. Sebaliknya, di dalam Kristus, kutuk diubah menjadi berkat. Mungkin orang lain mengutuk saudara. Orang lain mendoakan yang tidak baik kepada saudara. Tetapi Tuhan bisa, Tuhan berkuasa mengubah doa yang tidak baik menjadi baik bagi orang percaya. Saya dulu masih kaum muda. Ada orang yang senang dengan saya, tergila-gila dengan saya. Supaya saya ini senang dengan dia, saya ini didukun nih, saudara. Ya, didukun nih sampai habisnya rumahnya dijual, uangnya habis untuk cari dukun. Supaya saya tergila-gila dengan orang itu. Tetapi Tuhan yang mengubah orang itu yang tergila-gila dengan saya. Ya, saya ke kolam renang, dia cari ke kolam renang, ke Sumberudel, dicari di Sumberudel. Saya doa pagi-pagi dia sudah di depan pintu gereja, cuma melihat lutut saya wis marem. Saya kan berdoa ada tutupnya seperti itu. Ya, tahu lutut saya, ada yang ngerti, memang ngincang-ngincang. Ada yang kasih tahu begitu. Ya, puji Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang tidak baik dari orang lain. Bisa menjadi baik karena Tuhan mampu melakukan semua. Bersyukur di dalam Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau ada orang yang mendoakan tidak baik kepada saudara, Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Saya teringat pada waktu bangsa Israel itu Bileam itu disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan bisa mengubah kutuk dari Balak menjadi berkat. Saudara bisa membaca di dalam sejarah bangsa Israel di kelima kitab Musa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan takut dengan sesuatu yang mungkin nanti saya disantet orang, santet itu bisa jadi berkat. Ya. Kalau saudara di dalam Tuhan, nggak usah mengandalkan cekelan, nggak usah mengandalkan gimbolan, jimat-jimat, enggak saudara, cukup mengandalkan nama Tuhan. Daud itu pada waktu maju perang dengan menghadapi Goliat, Daud berkata, kamu menghadap aku itu dengan tombak dan lembing, tetapi aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan. Cukup nama Tuhan.
Dan senjata yang sangat sederhana, Tuhan bisa pakai senjata yang sederhana itu untuk menumbangkan Goliat yang tinggi besar. Allah kita sangat mampu mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik bagi orang yang percaya. Sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya, sesuatu yang baik bisa menjadi tidak baik. Matahari yang seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan, bisa diubah menjadi sumber kematian. Puji Tuhan, kita ada di dalam Kristus. Saya kalau merenungkan kemurahan Tuhan, seperti lagu pujian, tak hentinya kami mengucap syukur. Bukan hanya itu, saudara yang miskin bisa menjadi kaya. Tuhan mengubah semuanya. Ya, kita akan membaca juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin supaya Ia kaya. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bersyukur Tuhan rela disalibkan selain untuk menebus, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah yang miskin menjadi kaya. Kaya ini relatif. Dan yang paling penting saudara ketahui, kekayaan itu bukannya seberapa banyak harta yang saudara miliki. Kekayaan itu adalah seberapa banyak harta yang saudara bagi. Itu kaya. Ukuran kaya itu bukan seberapa banyak yang harta saudara miliki, tetapi seberapa banyak yang harta saudara beri. Itu sudah kaya, saudara. Saya senang bisa menjadi saluran banyak orang. Menyalurkan berkat kepada banyak orang. Ya. Sampai orang lain itu menilai saya ini berlebih-lebih. Beberapa hari yang lalu ketemu hamba Tuhan, tak tuduhne dompetku, duitku lho mek karek 2.000. Enggak percaya, Saudara. Mosok to Pak Wi? Iki lho delok duitku mek karek 2.000. Masih dia embel-embeli 2.000 sing ning dompet. Sing disinggahne ora roh. Ya puji Tuhan. Orang menilai kita dari apa yang kita beri. Wah, pernah banyak atau sering memberi itu mesti kaya. Tuhan mengubah yang miskin menjadi kaya. Saya bersyukur di dalam Tuhan. Dulu saya dinyek orang, ini ibuke seringkali biyen pemuda Tembre. Saya dulu ada tetangga cewek itu seneng dengan saya, tapi saya tidak mau karena sudah jadi tekad saya kalau menikah, saya tidak mau dari desa saya, kalau sudah menikah saya tidak tinggal di desa saya. Itu tekad saya. Nah ini ada tetangga yang seneng, saya tidak mau. Nah karena mungkin saking jengkelnya dia ngomong ke orang lain, Wiono itu pemuda Tembre. Tembre itu artinya
gembel gitu. Gembel iki apa? Ya. Kere. Aku disebut pemuda tembre. Ya wis ora apa-apa. Ya. Karena ya memang saya baru saja kehilangan. Saya kan minggat dari rumah, Saudara. Saya berkelahi dengan bapak saya karena membela emak saya. Terus bapak saya marah, terus saya berantem sama bapak, terus minggat. Pas minggat itu semua pakaianku dicolong maling. Tinggal yang saya pakai tidur saja yang nggak hilang. Lho yang anehnya itu sing dicolong mek klambiku tok, klambine sing di omah lho ya ora. Ya. Waktu saya baru kemalingan itu otomatis belum banyak punya baju tuh. Ya les piring we, Saudara. Jadi teles di PP garing digawe. Itu kira-kira 3 bulan klambine panggah kuwi ya. Telung sasi ora salin. Ya, saya baru beli beberapa potong baju setelah cukup uangnya, ya. Karena waktu saya kerja itu duit entek tak nggih ngerokok, tak nggih seneng-seneng gitu. Jadi orang mikir klambi waktu itu. Ya. Sehingga orang ini ngomong, Wiono itu pemuda tembre. Maksudnya klambine ora ganti-ganti. Ya puji Tuhan, saya ngomong sama ibu itu, biar aku dilokne pemuda tembre, saiki dadi perlente. Ya, saiki arepe ganti, bolak-balik ya kelakon. Sampai tak bagi-bagi baju. Pernah jas saya juga tak kasihkan teman. Kelihatannya dia cocok dengan postur tubuh saya, tak suruh mampir ke sini. Jase wis gawinen jase. Ya, karena banyak. Ya. Jadi dulu yang perlente, dulu yang tembre, Tuhan ubah jadi perlente. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Dia sanggup mengubah yang miskin jadi kaya. Artinya yang dulunya itu pewelit medit, cetil, Tuhan ubah jadi suka berbagi. Karena harta itu dinilai dari seberapa banyak yang dibagi, bukan seberapa banyak yang kita miliki. Kalau kita suka berbagi, orang lain mesti menilai saudara itu sudah lebih-lebih. Sehingga pada waktu yang lain dapat bantuan, saya nggak dapat. Pak Wi wis sugih, saya ditelepon begitu. Sampean wis sugih, ora perlu, ora butuh. Ya puji Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup mengubah fungsi, Tuhan sanggup mengubah situasi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan yang baik untuk orang yang percaya. Ya, itu yang pertama dari yang kita pelajari dari kitab Wahyu pasal yang ke-16 tadi ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan lanjutkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 tadi. Bahwa malaikat Tuhan itu menumpahkan cawan ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Nah, berikutnya saudara, dari setiap hukuman yang diberikan kepada manusia, itu tujuannya di ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malaikat-malaikat itu dan malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu,
dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah dan yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan menghukum manusia, satu tujuan yang Allah berikan untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia itu bertobat. Itu tujuannya. Sehingga dikatakan bahwa matahari bisa menghanguskan dengan tujuan supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka tidak bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Poin yang kedua, tujuan Allah memberikan ujian, memberikan teguran kepada setiap orang supaya orang itu bertobat, orang itu sadar akan kesalahannya. Kalau yang pertama, Tuhan mengubah situasi, Tuhan sanggup mengubah kondisi. Miskin jadi kaya, berkat jadi kutuk. Di sini berikutnya Tuhan mengingatkan manusia, setiap murka yang disampaikan, setiap hukuman yang diberikan, satu tujuan Allah, supaya manusia ini bertobat, berhenti dari perbuatan dosanya. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tujuan Allah memberikan teguran, tujuan Allah memberikan penderitaan kepada manusia, supaya manusia itu berhenti dari perbuatannya. Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menurut kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang yang harus dimurkai. Itu pada dasarnya, orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Perhatikan ayat 4 dan 5. Tetapi, nah kata tetapi ini perubahan. Dari yang harusnya dihukum, dari yang harusnya menerima bencana. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sesungguhnya, seharusnya kita ini dihukum. Semestinya kita harus dihukum. Tadi dikatakan, ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya, seharusnya kita ini ya dihukum. Gitu. Ya. Berikutnya dikatakan bahwa ayat yang ketiga itu semua yang kami
Semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, seharusnya, kudune gitu loh ya. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti yang lain. Harusnya. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tujuan Allah memberikan hukuman itu supaya manusia bertobat. Tadi di dalam kitab Wahyu itu sampai 2 kali. Supaya mereka bertobat, supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tidak mau. Puji Tuhan kita merespon apa yang hendak Tuhan. Bahwa kita ini mau menerima peringatan dan bertobat. Kita bersyukur saudara. Di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Jadi saudara nggak usah takut pada waktu nanti matahari berubah. Panasnya itu berlipat-lipat. Yang harusnya menjadi sumber penghidupan, menjadi sumber malapetaka. Saudara tidak usah takut. Tuhan sanggup mengubahkan. Lah piye wong awake dhewe urip ning donya, saudara sudah dipindahkan dari kematian itu menjadi kehidupan. Mungkin sekalipun kita masih berada di dalam dunia, sekalipun kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dunia, tapi Tuhan bisa membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Seperti peristiwa di Tuhan kan perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Mesir. Suatu saat nanti saudara juga akan dibedakan. Sekalipun di tempat yang sama, Tuhan sanggup membedakan. Tuhan berkuasa. Sekarang buktinya saja. Saudara nanam pohon pisang yang sama, yang tidak sama. Mungkin pohon pisang kepok karo pisang rojo di tempat yang sama. Tuhan bisa membedakan kepok wae ngono rojo wae ngene. Masih bisa. Tanahnya sama. Ya. Tuhan juga akan bisa membedakan. Saudara walaupun di tempat yang sama, saudara percaya Tuhan dan yang tidak percaya, Tuhan sanggup mengadakan perbedaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan penderitaan, Tuhan murka memberikan ujian itu supaya kita yang merespon firman Tuhan berhenti dari kesalahan kita. Ya, yang seharusnya kita dimurkai, yang seharusnya kita dihukum, Tuhan sudah mengubah pada waktu Yesus di kayu salib. Tuhan berkata, Petrus menulis bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Seperti pujian tadi, ku telah mati karena Tuhan sudah menebus dari hidupku yang sia-sia. Saya bersyukur ya kalau Tuhan sudah memindahkan saya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan di dalam Kristus. Saudaraku bisa melakukan itu kalau saudara percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan sanggup mengubahkan ya hukuman itu menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.